Para pendengar Resi Dehonian yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Rasul Susanto dari Kisting, Lampung. Kita berjumpa dalam Resi Dehonian edisi Jumat 25 November 2016. Marilah sekarang sejenak kita simak sabda Tuhan bagi kita di hari ini menurut Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai dengan 33. Pada suatu ketika, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Injil hari ini merupakan bagian dari rangkaian Injil yang kita baca sejak hari Selasa lalu hingga Sabtu besok, yang berbicara tentang datangnya akhir zaman atau yang disebut juga sebagai hari Tuhan, atau yang secara jelas hari ini dikatakan sebagai datangnya kerajaan Allah. Pada hari-hari kemarin, Tuhan menggambarkan bahwa kedatangan hari Tuhan akan ditandai oleh hal-hal yang menyeramkan. Ada peperangan, ada bencana alam, ada wabah penyakit, dan ada keruntuhan benda-benda angkasa ke atas bumi. Namun pada hari ini, Tuhan menyatakan bahwa semuanya itu terjadi bukan sebagai akhir dari segala-galanya, melainkan sebagai tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan kita mengimani bahwa jika kerajaan Allah datang mencapai kepenuhannya, maka yang kita alami bukanlah hal-hal yang menyeramkan, melainkan hal-hal yang memberikan kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan sejati yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, dan juga tidak bisa dihalang-halangi oleh dunia ini, direbut oleh dunia ini. Dan itu sungguh ditambahkan oleh setiap orang. Injil hari ini lebih menekankan dua sikap mendasar yang harus kita miliki terkait dengan datangnya kerajaan Allah. Dua sikap itu adalah hidup dengan penuh perhatian dan hidup dengan penuh iman akan sabda Tuhan. Hidup dengan penuh perhatian dapat kita mengerti sebagai sikap untuk senantiasa melihat segala peristiwa dan perjumpaan yang terjadi di sekitar kita, pada kita, sebagai cara Allah untuk hadir dan bersabda kepada kita. Apapun yang kita alami, mesti kita refleksikan secara mendalam hingga kita mampu menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Apa ya kiranya yang telah Allah sabdakan dan kerjakan pada diri saya melalui peristiwa-peristiwa hari ini, supaya hidup saya terus berarah pada kepenuhan, kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita, pada terwujudnya kerajaan Allah. Lalu hidup dengan penuh iman
mesti kita pahami sebagai sikap percaya teguh pada kebenaran sabda Tuhan yang pertama-tama dapat kita temukan dalam kitab suci, dalam Injil Tuhan, dan yang dijelaskan dalam pelbagai ajaran gereja. Misalnya, dalam keadaan apapun, kita tetap percaya bahwa sabda Tuhan ini pasti akan tergenapi, akan kita alami. Misalnya, Tuhan bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Dan sabda yang mengatakan, "Barang siapa percaya padaku, tak akan kubiarkan binasa." Lalu juga ada sabda yang menyatakan, "Aku akan menyertai engkau sepanjang segala zaman. Jangan takut, ini aku." Ada banyak sabda lain yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan, inspirasi, semangat pada kita untuk tetap setia menjalani hidup harian kita apapun yang terjadi. Hidup kita sebagai orang Kristiani memang ibarat sebuah perjalanan menuju tanah terjanji Yerusalem yang baru. Dan belajar pada pengalaman bangsa Israel, perjalanan ini tidak akan pernah selalu mudah. Ada tantangan, ada cobaan yang harus kita alami. Namun, di atas semuanya itu, kita tetap harus berpegang teguh pada iman kita akan Kristus Tuhan. Inilah senjata utama kita, bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan siap menolong kita, menguatkan kita, dan menyelamatkan kita. Kesetiaan harus selalu menjadi kartu identitas kita yang harus kita bawa, sementara kita menyusuri lorong-lorong kehidupan harian kita dengan berbagai peristiwa yang mesti kita jumpai. Mari kita senantiasa hidup dengan penuh perhatian dan penuh iman. Tuhan memberkati kita. Amin.